warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Ibadah puasa di bulan Ramadan, sungguh sedap sahur makan Indomie. Terima kasih kepada tamu undangan sudi datang ke acara kami. Yang terhormat Lurah Badan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Meral, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Meral, dan perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 3 Meral yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat bertemu pada acara diseminasi pemetaan aset sumber daya manusia untuk menunjang program sekolah. Baik, hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Agar acara hari ini berjalan lancar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sholawat Mustafa. Hadirin mohon berdiri. Ini dimohon dulu kembali. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Meral kepada Ibu Dr. Enda Kajah Darmi Ayana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruang labor IPA untuk menghadiri acara diseminasi aset sekolah. Kemudian tidak lupa juga selawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Lurah atau yang mewakili Pak ya Pak Zulfadri. Maaf, belum kenalan. Biasanya tahunnya berapa Pak?
Lurah. Kemarin kan kok Pak juga ya dengan Pak Babin masalah sekolah ini dengan Bu Lurah saya jumpa di Barat. Jadi masalah sekolah kita sayang udah sampai loh ke Bu Lurah. Yang hadir itu Mbak Pria, Bu Lurahnya. Lurah kita perempuan sayang, sama kepala sekolah kalian perempuan juga. Yang hadir ibu beserta dokter kita karena sudah meresahkan yang anak-anak ibu dan saya yang lakukan kan gitu ya, sehingga perlu pencerahan dari Lurah Barat. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru yang bisa hadir, maaf Pak karena kami masih belajar, jadi tidak semua yang bisa hadir di sini karena di dalam kelas masih ada guru yang harus mengajar, kalau tidak anak itu bisa istirahat Pak. Nah kemudian ini beberapa anak kami, anak-anak ibu yang hebat luar biasa yang bisa hadir di sini untuk mendengarkan tentang diseminasi aset sekolah. Baiklah Pak serta Bapak Ibu guru, tidak banyak yang perlu kita sampaikan, yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang diberikan oleh CGP kita, ini CGP program CGP Pak, kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu kalau yang negeri itu di Karimun ini SMP Negeri 1 Karimun dengan SMP Negeri 2 Tebing. Kemarin memang disuruh seluruh sekolah kepala sekolahnya mengikuti. Kalau sekolah penggerak itu kepala sekolahnya yang mengikuti Pak. Jadi kami kemarin kan mengikuti, kemudian dinyatakan tidak lulus karena tua Pak. Umur sudah 56, tak bisa lagi jadi kepala sekolah penggerak. Yang dianjurkan untuk kepala sekolah penggerak itu adalah umur di bawah 50 tahun. Saya sudah 56, jadi dinyatakan tidak lulus. Yang lulus adalah yang umurnya di bawah 50 tahun. Itulah SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 2 Tebing kalau yang negeri. Kalau swasta ada SMP Muhammadiyah. Kemudian ada program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan kami sudah punya guru penggerak Pak. Ini di sebelah saya. Di sebelah saya ini adalah dulu calon guru penggerak angkatan 8 ya, angkatan 8. Sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Jadi kelebihan guru penggerak nih Pak untuk sepengetahuan, mereka boleh mengajukan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi mereka juga boleh mengajukan sertifikasi. Sertifikasi itu profesional. Untuk profesional itu mendapat tunjangan 1 bulan gaji pokok. Jadi kita sudah banyak yang sudah sertifikasi termasuk saya. Nah karena dia masih belum ikut CGP, ikut ini. Tapi karena dia sudah jadi guru penggerak, dia sudah bisa memasukkan berkas untuk mengajukan sebagai guru profesional untuk menerima sertifikasi 1 bulan gaji pokok. Jadi ada gaji biasa, ada tunjangan sebesar gaji pokok. Itu kelebihan sebagai seorang guru Pak. Kalau di struktural kan dapat tukin tuh, kami tidak dapat tukin. Alasan pemerintah daerah karena guru sudah dapat sertifikasi. Padahal kalau kita lihat sertifikasi itu memang sudah dari pusat, bukan dari daerah. Jadi kalau dari daerah merasa menghargai jasa-jasa guru, harusnya guru juga diberikan tunjangan yang sama seperti tunjangan kinerja orang struktural. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi kalau saya Pak, saya sebagai kepala sekolah miris melihat yang di TU tunjangan kinerjanya lebih besar dari saya sebagai kepala sekolah. Aneh ya Pak? Lebih besar yang TU. Kalau TU itu kan dapat Pak. Kalau TU pegawai negeri dia dapat tukin. Waktu saya di SMP 1 Moral Barat itu golongan 2C, dia dapat 1.200.000. Saya sebagai kepala sekolah cuma dapat 500. Kan itu yang menjadi kemarin sudah kami sampaikan ke Bupati. Cuman itulah alasannya guru sudah mendapat tunjangan sertifikasi. Harusnya dibedakan, tunjangan sertifikasi itu dari pusat, sedangkan dari daerah kami tidak mendapatkan apa-apa kan gitu. Tapi alhamdulillah guru-guru tak yang miskin Pak, kaya semua Pak. Guru saya lagi dipakai kaya semua Pak, saya tengok kan, semua dia sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Mensyukuri nikmatnya dari Allah walaupun sedikit, tapi ketika kita ikhlas akan menjadi berlipat-lipat ganda nilainya. Itu sedikit tentang kami di sini Pak. Kemudian Pak Agus Arkarma ini adalah calon guru penggerak angkatan 9. Ya Pak Agus. Kemudian angkatan 10 kemarin sudah ada 2 orang yang ikut dan sudah dinyatakan lulus, yaitu Ibu Purwanti dengan Ibu Rizka. Juga ya Bu. Itu Bu Purwanti sudah sertifikasi, Bu Rizka P3K
juga sudah sertifikasi. Kemudian angkatan 11 juga sudah ikut ujian dari honor malah Pak. Tapi beliau sudah dinyatakan lulus P3K atas nama Bu Novika BP. Jadi tinggal ikut belum dinyatakan lulus ya Bu Novika? Untuk pengumuman luar biasa guru-guru saya nih Pak, alhamdulillah berkompeten semua. Ya, nah mereka ini adalah calon-calon pengganti saya. Bisa saja saya nanti menjadi guru biasa. Nah ini sudah jadi calon nih Pak. Kalau yang lain masih dalam proses, kalau ini sudah saya ini sudah jadi calon pengganti kepala sekolah. Karena mereka berhak, mereka sudah melakukan kegiatan selama setengah tahun dan sudah berhak untuk mendapat sertifikasi dan menyatakan sebagai kepala sekolah. Pak Agus hari ini dia lagi berkegiatan CGP, salah satunya adalah hari ini untuk diseminasi tentang aset sekolah. Jadi program hari ini kami mengundang semua dinas-dinas yang berkaitan dengan sekolah yang sudah melakukan MOU, itu kami undang semuanya agar mereka lebih tahu juga tentang sekolah yang melakukan MOU dengan lembaga-lembaga tadi. Kalau BNN selalu kami undang kemari, mungkin sibuk bapaknya. Biasanya yang datang itu memang kepala BNN Pak yang kemarin. Rencananya untuk tahun ini sekolah ini akan dijadikan sekolah bersinar. Sekolah bersinar itu adalah sekolah bersih dari narkoba. Jadi kalau SMP 2 tapi itu sudah. Jadi kita yang di Meral ini SMP Negeri 3 Meral akan dijadikan sekolah bersinar oleh BNN Pak. Itu untuk pengetahuan karena kami ini berada di bawah naungan Lurah Barat. Rasanya cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk pengetahuan kita semua. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang akan disampaikan oleh CGP kita Pak Agus akan menjadi ilmu bagi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terkurang mohon dimaafkan. Saya sudah hidin alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Ibu Dr. Haja dan Ariana. Semoga memotivasi Bapak Ibu yang lain dan Anda semua. Baiklah, selanjutnya yaitu diseminasi pemetaan aset sumber daya manusia untuk menunjang program sekolah yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Sakarma selaku moderator dan Ibu Tini Afriani selaku narasumber. Kepada moderator kami silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu acara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam bulan puasa ini dapat melaksanakan ibadah ya. Kita ke sekolah bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amal lepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan terbanyak salawat kita mendapat syafaat di dalam akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Meral, Ibu Haja Adami Ariana. Yang terhormat Pak Sekretaris Lurah Barat. Yang terhormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Meral. Yang kami hormati pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 3 Meral. Baik, untuk kegiatan diseminasi pemetaan aset sekolah pada pagi ini ada 3 sesi. Yang pertama itu pemaparan materi oleh Ibu Tini Afriani, yang kedua umpan balik dan tanggapan dari peserta, dan yang ketiga itu pendataan atau penyusunan program sekolah dari mitra sekolah. Nah ini mitra sekolahnya belum ada yang datang dari dahulu. Baik, untuk kegiatan pertama kita yaitu pemaparan materi tentang diseminasi pemetaan aset oleh Ibu Tini Afriani. Kepada Ibu Tini Afriani kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang aset dan lingkungan kita. Apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar dan kegiatan belajar kita dari aset-aset yang akan saya jelaskan nantinya. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu,
Sekalian di sini saya bukan menjadi seorang guru, bukan berarti saya yang menyampaikan materi tahu segalanya. Kita saling kerjasama untuk berkolaborasi bagaimana aset-aset yang ada di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Merak ini dapat kita manfaatkan untuk sumber pembelajaran di sekolah. Nah, di sini pendekatan aset yang dikembangkan oleh salah satu ahli psikologi yang akan kita bahas bersama, di mana hal-hal yang positif, hal-hal yang banyak berhubungan dengan sekolah atau pendidikan yang bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar dan peningkatan mutu sekolah. Kalau biasanya berhubungan ingatan kita atau pemikiran kita, aset itu bukan hanya berupa barang. Biasanya aset itu hanya berupa barang seperti apa? Seperti infocus, laptop. Nah, itu adalah sebuah aset yang ada di sekolah. Tapi sebenarnya aset itu bukan itu saja. Dari manusianya yang pertama. Manusia itu adalah sebuah aset yang sangat berharga. Ada pun laptop, ada infocus, ada alat peraga dan sebagainya macamnya di sekolah. Tapi kalau tidak ada aset mutu dari manusianya, maka semua itu tidak akan bisa kita gunakan. Benar? Ya, maka daripada itu aset di daerah atau di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan itu ada 7. Yang pertama adalah modal manusianya. Nah, di sini sumber daya manusia yang berkualitas. Jelasnya untuk diketahui secara bersama, SMP Negeri 3 Merak memiliki guru-guru yang sudah sarjana S1, bahkan ada yang sarjana S2, yang sudah bersertifikasi. Seluruhnya guru-guru yang ada di SMP 3 Merak ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itu menjadi penunjang untuk mendidik peserta didik SMP Negeri 3 Merak. Dari gurunya aja sudah bermutu. Itu merupakan aset individu, aset kelompok yang ada di SMP Negeri 3 Merak. Nah, salah satunya seperti ini. Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan. Segala keputusan yang ada di SMP Negeri 3 Merak diambil oleh kepala sekolah. Itu adalah aset sekolah yang pertama. Tidak ada sekolah yang tidak ada kepala sekolah. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Itu adalah aset kita. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, tentunya setiap guru yang masuk ke dalam kelas itu merupakan pemimpin pembelajaran, pemimpin proses pembelajaran pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, akan dipimpin oleh guru tersebut. Itu juga merupakan sebuah aset yang penting. Tentunya dimiliki oleh SMP Negeri 3 Merak. Setelah itu ada namanya pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu merupakan membantu untuk peningkatan mutu di sekolah. Kadang ada pengawas yang datang sekolah memantau apakah guru-gurunya sudah membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya macamnya. Nah, setelah itu masyarakat sekitar membantu dan mendukung semua program sekolah. Nah, di sini masyarakat sekitar membantu dan mendukung semua program sekolah. Jelas aset manusianya masyarakat tentunya harus mendukung segala program yang dibuat oleh sekolah. Misalnya Sabtu bersih. Kita bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membersihkan lingkungan luar sekolah. Jelasnya kalau dalam sekolah itu kita yang membersihkan. Nah, kalau di lingkungan luar sekolah itu termasuk kewajiban dan tanggung jawab kita. Nah, kita bisa bekerja sama dengan lingkungan masyarakatnya. Ya Pak, bisa kita kerja sama ya Pak, menjaga lingkungan luar sekolah. Seperti misalnya 1 bulan sekali masyarakat kita di lingkungan membersihkan perkarangan jalan, karena jalan itu jalan umum. Iya, ya kan? Bisa kita berprogram seperti itu untuk sama-sama menjaga lingkungan yang bersih. Kita berkolaborasi bukan hanya di dalam, tapi juga di luar dengan masyarakat sekitar. Itu merupakan modal manusia. Nah, berikutnya, murid yang berprestasi. Murid yang berprestasi itu adalah modal manusia. Ibu tanya anak-anak ibu, manusia? Iya, manusia itu adalah modal. Kamu berprestasi, akademik atau non-akademik, itu merupakan modal dan aset
yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Merak. Jadi anak-anak ibu yang dapat juara OSN, yang dapat juara ikut puisi, yang dapat juara ikut ceramah agama dan sebagainya macamnya, itu merupakan aset sekolah. Anak yang berprestasi. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah. Komite itu merupakan aset manusia juga. Penyambung antara guru dan siswa itu adalah komite yang mendukung segala kegiatan sekolah. Contoh kecilnya seperti ini. Paguyuban itu bekerja sama antara guru dengan orang tua. Nah, di situ ada komitenya. Komite ikut andil di dalam program sekolah sebagai perwakilan orang tuamu. Itu adalah komite. Selanjutnya, tenaga kependidikan. TU, yang biasa kamu sebut TU, itu merupakan aset yang ada di sekolah kita. Menyiapkan surat-surat, segala administrasi guru disiapkan oleh tenaga administrasi sekolah. Itu adalah aset. Surat-surat, kayak kamu dapat bantuan PIP. Nah, yang buat surat itu adalah tenaga administrasi. Biar uang PIP kamu bisa cair. Itu adalah aset. Selanjutnya, alumni kita itu merupakan aset juga. Dia manusia yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan kita dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Contohnya, biasanya pramuka kita itu pelatihnya ada juga yang alumni kan? Ya iya, itu merupakan aset. Alumni yang lepas dari SMP Negeri 3 Merak yang berprestasi masih bisa kita ajak kerjasama untuk mendukung berkembangnya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu merupakan aset. Selanjutnya adalah sosial, modal sosial, aset sosial. Sosial itu kerjasama kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan orang lain. Modal sosial dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagian manusia, kelompok, dan organisasi ataupun komunitas. Nah, modal manusia itu seperti komunitas MGMP kalau untuk guru. Bertemunya guru seni budaya seperti itu ya, bertemunya seluruh guru seni budaya se-Kabupaten Karimun untuk membicarakan tentang proses pembelajaran bisa, kerjasama atau berkolaborasi dalam menciptakan metode pembelajaran untuk kamu di sekolah bisa. Dengan bertemunya seluruh guru seni, maka akan timbullah ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Nah, itu ada komunitasnya. Dan MKKS, kumpulan seluruh kepala sekolah, ada pertemuannya, bisa membuat kegiatan seluruh kepala sekolah itu berkumpul, berdiskusi. Itu namanya aset sosial, saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu termasuk modal sosial atau aset sosial. Nah, selanjutnya rapat paguyuban antara guru dan orang tua. Itu adalah sikap sosial, menyampaikan informasi, bekerja sama untuk bagaimana kelas itu menjadi cantik. Boleh. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah sikap sosial yang disepakati oleh siswa dan gurunya yang sama-sama akan diterapkan di kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan halnya peraturan kelas. Kalau namanya keyakinan, misalnya 71 yakin akan bersih. 71 tidak akan terlambat ke sekolah. Itu kesepakatannya. Keyakinannya 71 tidak akan terlambat. Jadi anak 71 tidak akan pernah terlambat untuk datang ke sekolah karena yang yakin itu kamu, yang sepakat itu kamu. Kalau kiranya tidak yakin, jangan dibuat. Karena keyakinan kelas itu adalah dari kita untuk kita, mendisiplinkan diri. Jadi para wali kelas bisa membuat kesepakatan kelasnya. Tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini termasuk ke dalam modal sosial. Dibuat untuk sama-sama mendisiplinkan muridnya. Nah, sekarang juga mendisiplinkan gurunya. Jadi tidak ada yang tidak disiplin. Selanjutnya, panitia sekolah dalam mendukung program sekolah. Panitia ujian, panitia penerimaan siswa baru. Nah, itu merupakan modal-modal sosial. Lanjutkan. Nah, modal fisik. Bangunan yang digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Labor, perpus. Nah, ini fisiknya. Kalau yang tadi, modal manusia itu manusianya yang memiliki aset pintarnya, kreatifnya, itu adalah modal manusia.
Kalau sosialnya tadi saling berkomunikasi. Kalau fisik nyata, ada barangnya. Oh ini perpus, oh ini kelas, ini labor. Jadi jangan disamakan bahwa aset sekolah itu hanya berupa barang. Tidak. Aset itu banyak, ada 7. Ada manusianya, ada komunikasinya, dan ini ada barang nyatanya. Oke, nah seperti ini. Ruang kelas sebagai tempat proses pembelajaran. Ruang ibadah musola sebagai tempat ibadah untuk warga sekolah itu nyata ada. Perpus, UKS, majelis guru, pokok yang nyata-nyatanya itu adalah fisiknya, modal aset fisiknya. Lanjut. Nah, ini juga ada aula, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang security, banyak sekali yang ada di sekolah kita. Nah, kalau dibaca dari sini, kira-kira apa yang tidak termasuk? Kira-kira apa yang tidak termasuk? Taman, ruang kantin, parkir, kamar mandi, aula, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang security, sarana dan prasarana anak sekolah, apa yang tidak ada? Apa yang perlu kita tambahkan? Kira-kira? IPAS. Ruang kelas sudah ada di lembaran tadi yang awal. UKS sudah tadi. UKS ruang UKS sebagai tempat untuk siswa yang sakit. Ruang seni ada. Jadi tidak bisa dimasukkan sebagai modal usaha. Tidak. Iya, dapur sebagai tempat untuk membuat makanan atau minuman. Bisa kita tambahkan. Ruang dapur. Terus apa lagi yang di sekolah kita? Yang ada tapi tidak dimasukkan? Ada. Kira-kira apa lagi? Nah ini tadi yang di depan. Operasi sudah. Parkir, ya kan? Ya, tidak. Ada parkir? Oh parkir ada. Apa lagi? Udah? Gudang sekolah tempat penyimpanan barang-barang berguna. Tapi pakainya nanti. Ya, gudang kita masukkan sebagai modal fisik. Apa lagi? Nah, kebun sekolah masuk modal fisik tidak? Kebunnya yang masuk atau lahannya yang masuk? Iya, lahan untuk berkebunnya yang masuk ke dalam modal fisik. Fisik itu nyata, segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata yang saya pegang. Itu adalah fisik. Seperti halnya tadi, manusia adalah manusianya, sosial cara kita berkomunikasi, fisiknya adalah nyata barangnya ada. Nah, yang selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Alam kita itu merupakan aset. Lingkungan sekitar kita itu merupakan aset untuk menunjang proses pembelajaran agar memberikan kesan yang terbaik untuk peserta didik. Biasa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, dan hewan. Kira-kira di SMP Negeri 3 Meral ini modal lingkungan alamnya apa aja? Hutan? Hutannya di mana, Bu? Hutan? Oh, di belakang ada hutan ya? Kecil. Terus, apa lagi? Ada udara yang segar di sekolah? Jelas, karena bebas dari asap rokok, bebas dari polusi, maka udara di lingkungan sekolah kita adalah udara yang segar. Lanjut, Pak, apa? Hewan apa yang ada di sekolah? Oh. Nah, apotek hidup sebagai tempat taman, tanaman obat-obatan di sekolah. Ada? Ada. Lahan kosong untuk berkebun dan tempat parkir. Ada? Ada. Dekat dengan danau sebagai tempat pembelajaran berkaitan dengan alam. Dekat kita dengan danau? Dekat? Dekat lah TGGD sampai danau SD. Ya, refreshing belajar di danau. Untuk pembelajaran IPA boleh. Untuk pembelajaran seni boleh, eksplorasi gerak namanya boleh. Terus dekat dengan kebun dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama bagian tumbuhan. Dekat dengan kebun? Dekat, samping sekolah kita ada 2 kebun, 3 kebun. Nah, untuk guru-guru yang belajar IPA boleh pergi ke kebun untuk belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan atau tanaman sayur. Biasanya ada belajar IPA sel-sel daun. Ya, tidak? Iya, sel-sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan, ya kan? Nah, itu merupakan aset yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang atau meningkatkan proses pembelajaran. Tidak hanya di dalam kelas, boleh dibawa keluar, biar anak langsung melihat, langsung nyata melakukan. Seperti halnya pelajaran prakarya, ada nanam cabai, nanam sayur ya Pak kan? Ya, kita menggunakan tanaman di depan kelas. Ya kan, Pak? Modal finansial. Modal finansial ini berupa dana bos yang dimanfaatkan untuk operasional sekolah. Nah, bagai dana wadana itu digunakan untuk menunjangnya proses pembelajaran di sekolah. Contohnya WiFi.
Wifi kita sudah banyak ya, sudah penuh di lingkungan sekolah. Listrik, kipas yang berada di setiap ruangan, nah itu merupakan pengeluaran dari dana BOS. Uang kas dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kelas. Nah biasanya kelas-kelas itu ada uang kas yang disetujui oleh paguyuban. Itulah pentingnya komunikasi, aset sosial dengan paguyuban, kerjasamanya, ya kan? Nah selanjutnya PIP dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah murid. Nah ketika kamu dapat bantuan PIP, maka gunakanlah untuk membeli barang-barang yang berguna untuk sekolah. Lanjut Pak. Nah selanjutnya sebagai sarana, lanjut Pak. Ini adalah politik. Modal politik contohnya kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dapat bermanfaat untuk kepentingan mutu sekolah. Contohnya gini, pada 2 tahun yang lalu kepala sekolah mengambil keputusan bahwasanya kita sudah bisa menggunakan kurikulum merdeka, maka didaftarkanlah kita menggunakan kurikulum merdeka, tidak lagi menggunakan kurikulum K13. Itu adalah keputusan dan kebijakan kepala sekolah. Selanjutnya, kerjasama sekolah dengan sekolah dan perpustakaan dalam program BIAS untuk menjaga puskesmas untuk menjaga kesehatan murid. Nah, kita bekerja sama dengan puskesmas? Iya. Membagikan obat tambah darah, pemeriksaan kesehatan 3 bulan sekali. Kita bekerja sama. Itu merupakan aset politik. Kerjasama, saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Selanjutnya, kerjasama dengan polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan misalnya. Nah, polsek itu untuk keamanan kemarin pernah sosialisasi tentang siswa tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah. Itu sosialisasinya dari polsek. Kita kerjasama. Nah, selanjutnya kerjasama dengan BNN dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Itu adalah aset manusianya, dan kerjasamanya merupakan aset politik. Kerjasama kita. Kadang BNN datang sosialisasi tentang dampak dan bahayanya narkoba di kalangan remaja. Kita kerjasama. Jadi kalau kamu ada menggunakan narkoba anak ibu, maka turunlah BNN ke sekolah. Jadi jangan dicoba-coba. Selanjutnya, kerjasama dengan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca murid. Sudah kerjasama kita dengan perpustakaan keliling? Sudah? Nanti kita kerjasama ya nak, biar dia menjadi aset kita. Sekali-sekali, sebulan sekali, sebelum dia bawa mobil, berhenti di depan sekolah, kita baca bersama. Oke? Oke. Selanjutnya, kerjasama dengan dunia industri. Ada kita kerjasama? Ada? Tidak? Belum. Apa lagi? Kita juga kerjasama dengan BPA. Tahu BPA mana? Tahu? Badan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini ibunya di depan. Dia kerja sama kita? Sudah. Itu adalah sebuah aset yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Iya. 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 Perlindungan perempuan. Iya, nanti kami perpanjang ya Bu, biar bisa kita kerjasama. Iya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah modal agama dan budaya. Perilaku kamu dalam bersikap. Setelah itu budaya dikembangkan di daerah sekitar. Lanjut Pak. Modal agama dan budaya. Pencak silat dan seni tari dijadikan ekstrakurikuler. Ada di sekolah? Ada. Budaya infak Jumat untuk menumbuhkan empati sesama. Ada infak Jumat? Ada. Siraman rohani setiap Jumat dan hari besar keagamaan diisi oleh Ustadz ada. Nah ini merupakan modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita yang bisa kita jalani dan manfaatkan untuk menunjangnya pendidikan. Misalnya kita mengundang Ustadz dari luar untuk memberikan materi tentang Isra Mi'raj misalnya. Nah itu merupakan
aset agama dan budaya. Pencak silat, ada ekskul pencak silat. Nah, pencak silat itu ekskulnya merupakan budaya. Seni tari daerah setempat, tari Nusantara, tari mancanegara, itu merupakan aset yang dimiliki oleh sekolah pada kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut, Pak. Nah, kesimpulannya, dari aset yang sudah kita jabarkan, itu aset kita miliki. Semoga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga kita dapat membuat pembelajaran yang lebih maksimal. Dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita, mari kita bekerja sama dan menumbuhkan rasa empati untuk saling memiliki, saling berkolaborasi, dan saling berkomunikasi yang baik sehingga pembelajaran atau proses pendidikan di SMP Negeri 3 Meral ini berjalan dengan baik. Berbagai aset yang sudah dijelaskan tadi, ada 7 aset yang kita miliki, bukan satu, tapi 7 aset yang kita miliki. Biasanya kan, aset sekolah hanya meja, hanya buku, laptop, printer, itu memang aset. Tapi aset apa tadi? Aset fisik. Padahal kita ada aset manusianya, aset sosialnya, aset fisik, aset politik, aset agama dan budaya, dan aset finansial. Baik, pemaparan saya sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Triandani yang telah memaparkan materi tentang pemetaan aset. Di sini kami mohon maaf karena seharusnya saya menyampaikan berhubung saya dalam kondisi belum sehat, belum bisa berdiri lama, jadi saya minta dibantukan oleh Ibu Tini untuk menyampaikan materi tentang pemetaan aset. Baik, selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas BPA. Jadi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, ini merupakan aset yang kita miliki di daerah Kabupaten Karimun. Baik, untuk season yang kedua, mohon maaf, kita tukar dari season 2 menjadi 3, yang 3 menjadi 2. Untuk season kedua, yaitu penyusunan program dari kemitraan sekolah. Mungkin apa yang dapat disampaikan tentang apa yang ada program dari misalnya Dinas BPA untuk ke sekolah maupun dari kelurahan untuk sekolah. Untuk itu, pertama kami persilakan dari Ibu Kabid BPA untuk menyampaikan apa saja program dari BPA kepada sekolah. Kepada Ibu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Amin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu sudah mengundang kami yang kurang ya perwakilan dan barat ya. Dan barat. Yang kami hormati para guru penggerak, terus anak-anak yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan supaya kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ya Bu ya, guru penggerak ya. Jujur kami bingung apa namanya ini, diseminasi apa ya gitu ya. Karena tidak diseminasi tapi tim pendamping keluarga gitu kan. Jadi beda tipis ya gitu. Salam kita ajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Kepala Sekolah yang kami sayangi, para guru, para murid hadirin yang hadir pada hari ini. Setelah kami dengarkan dari pemaparan guru penggerak tahun lalu yang mewakili dari Bapak yang menggunakan tahun ini informasi dari Kepala Sekolah. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk guru yang telah menyampaikan. Saya sangat terkesan gitu. Ini hal yang positif dan luar biasa. Saya baru pertama kali mendengarkan ini. Itu hal-hal yang luar biasa ya, yang harus memang kita bangun, kita jadikan sekolah kita ini menjadi luar biasa. Dengan ada guru penggerak ini, insya Allah sekolah akan lebih baik gitu, dari yang mungkin yang dulu. Nah, salam dari Ibu Hadis, mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau berada di Tanjung Pinang dan kegiatan rakor. Makanya kemarin surat itu saya kirim ke beliau untuk diskusikan kepada kami. Ternyata dia lupa, saya lupa juga nanyain gitu. Jadi makanya Dinda yang kasih tahu. Jadi mohon maaf kami bukan sengaja gitu, karena memang kesibukan walaupun bulan puasa kegiatan tetap luar biasa banyak juga dinaskan gitu. Nah jadi memang untuk yang item-item yang lain mungkin kami lebih ke arah yang politik ya, kerjasama. Jadi memang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini banyak sekali kegiatan yang memang kita bisa swappingkan sebenarnya. Nah, pertama di bidang saya di Keluarga Berencana itu kita ada Big R, kita ada Duta Genre, ya Duta Genre mau kelurahan maupun sekolah ya tingkat sekolah. Nah, terus juga kita ada
PTS. Kalau PTS kan langsung dari sekolah. Terus juga kita ada kalau Poraka itu perlindungan perempuan, perlindungan anak di situ, Poraka. Karena di dalam perlindungan anak itu ada pemenuhan hak anak. Di situ yang memang bisa kita bekerja sama. Nah juga ada perlindungan perempuan. Baik, perlindungan perempuan memang spesifiknya kepada bukan anak sih sebenarnya, tapi umurnya di atas 18 tahun. Untuk di bawah 18 tahun masuk anak. Sementara kan sekolah kan bukan anak gitu ya. Bukan anak, anak jadi di bawah 18 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk guru-gurunya gitu. Yang memang harus dilakukan pendampingan perlindungan perempuan. Jadi masih bisa. Nah, terus juga kita ada PUG. Jadi PUG itu kesetaraan gender laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi di sekolah ini apakah misinya itu terpisah laki-laki dan perempuan? Nah, seperti kan ada satu gabung gitu teman namanya udah terpisah. Nah, jadi seperti itu salah satu komitmen gender. Jadi laki-laki dengan perempuan itu terpisah dari misinya. Terus juga itu yang PUG-nya, terus PPPK-nya. Kalau dulu, nah sekolah rumah dataku itu juga ada di dataku. Jadi sekolah bukan lupa saya, ini juga ada sekolah juga. Saya lupa satu programnya memang, tapi di dalam jadi kami ada 4 bidang, jadi pada dalam dulu. Dia ada sekolah, masuk sekolahnya saya lupa sekolah apa gitu. Itu juga bisa. Jadi banyak, jadi 4 bidang ini semua bisa masuk. Atau satu dinas kami bisa menjadi apa tadi kerjasama politiknya gitu. Di sini bisa masuk. Jadi banyak. Sekolah ramah juga. Nah, jadi sekolah ramah anak, kota layak anak termasuk sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini kan di sekolah di mana perlindungan anaknya ada, ya. Terus sekolah ramah anak itu salah satunya yang masih saya ingat peran guru dengan anak tuh gimana cara kalau saya mendapat kurang etika atau segala macam kan tidak dengan tindakan kekerasan. Nah, terus guru mengajar dengan santai dan dengan baik sama anak. Jadi banyak ada poin-poinnya yang memang harus kita lengkapi di sekolah ramah anak. Gitu. Nah, jadi selama baik mereka kita sama. Kami mohon maaf kalau memang ibu pikir ini ibu pikir. Jadi ada mungkin ibu-ibu yang mungkin belum balik lagi katanya ya, saya mungkin nggak tahu, tapi mungkin bisa kita buat ulang aja lah, mungkin sudah berlalu, kita buat kembali. Nanti kalau ibu mengirim sekolah ke kami, hubungi kami aja biar kami yang bisa memegang itu dan akan kami kembalikan lagi ke sekolah. Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk sekolah dan untuk kami juga sebenarnya. Jadi kita saling kerjasama. Apalagi kasus anak cukup banyak, terus pernikahan ini cukup tinggi. Jujur kami kemarin melakukan audit kasus stunting Pak di Kelurahan Bantimur, di Kelurahan Barat itu ada anak 15 tahun sudah hamil. Nah, sementara kan kita perempuan itu kan 21 tahun, menikahnya usia yang bagusnya dan produktifnya ada usia 21 tahun laki-laki. Nah, itu 15 tahun sudah hamil, usia 14 tahun sudah menikah. Nah, kita ketemu lagi usia 24 tahun sudah punya anak 6. Berarti kan memang nikahnya di bawah umur. Nah, jadi luar biasa ini masih lingkungan kita juga tetangga kita di Barat Timur gitu. Iya. Jadi banyak hal. Nah, duta gender itu juga dia membawa visi dan misi. Visi dan misi duta gender itu salah satunya adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, kamu jadi muda, angka kematian bayi ibu dan bayi cukup tinggi, dan angka stuntingnya juga pasti nanti jadi tinggi. Takutnya dilahirkan banyak BBL berat dan paling rendah. Jadi kami terima kasih, apresiasi untuk sekolah SMP 3 yang luar biasa sudah mengenal masyarakat. Tapi kalau untuk ke pendidikan, kami belum memiliki juknis teknis dari atas gitu. Namun untuk berkolaborasi terkait dengan seperti keamanan ataupun lingkungan sekolah kami siap. Kalau seandainya nanti ada pembersihan lingkungan di luar sekolah misalnya, bisa nanti kami disampaikan ke kami dan kami bisa nanti menyampaikan ke RT setempat. Dan juga kami memiliki lembaga dari masyarakat Pak. Jadi kalau bisa nanti kalau ada undangan untuk berikutnya bisa diundang lembaga pemberdayaan masyarakat kami. Dengan lembaga itu, jadi bisa nanti berkolaborasi dengan LPM. Untuk terkait dengan kenakalan anak-anak, itu memang dapat juga laporan juga Ibu. Jadi memang kami di Kelurahan itu ada Babinsa dan Babin Kamtipmas Pak. Seandainya kami butuh untuk membina terkait dengan anak-anak kita di kali ini, mungkin kami siap untuk itu. Nah kali itu Pak yang dapat saya sampaikan menurut keterangan saya hari ini wabillahi taufiq saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Sinol yang telah menyampaikan apa program yang dari kelurahan yang mendapat terhadap sekolah. Seperti yang kita tanggapi tadi adanya pemberdayaan masyarakat atau LPM, mungkin dalam kegiatan pemerintahan aset berikutnya bisa kita berikan Ibu apa saja dari LPM yang ada programnya untuk sekolah, kemudian adanya sama tentang keamanan lingkungan sekolah terhadap kenakalan siswa kita. Kemudian juga ada kegiatan satu bersih, mungkin kita bisa bekerja sama seperti itu. Nah, ya baik. Ini ke depan
bisa kita lebih komunikasi lagi dan kerjasama untuk bisa program. Baik, tadi itulah sedikit penyampaian program dari mitra sekolah kita, baik dari Dinas PPA maupun dari kelurahan. Ada banyak undangan yang kita sampaikan, tapi mungkin berhalangan hadir, jadi kita tidak dapat mendengar apa program yang ingin disampaikan. Mungkin ini menjadi masukan untuk kita bersama Bu, untuk menyusun program sekolah ke depan apa saja yang ada di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anak murid, kita telah menyimak tadi tentang pemaparan materi tentang aset. Aset ada 7 dari modal manusia, sosial, fisik, politik, lingkungan alam, dan agama budaya. Ya. Jadi sisa selanjutnya yaitu pemaparan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru ataupun siswa terkait hal ini, baik pemaparan materi ataupun yang sudah disampaikan dari Dinas BPPA maupun dari kelurahan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembalinya maupun tanggapan yang ingin ditanyakan. Baik, kepada Bapak Ibu kami silakan kalau ada. Nah, pada waktu kita bersama. Terima kasih buat kesempatannya. Ini merupakan mungkin suatu hal yang bagus ketika kita bisa duduk bersama dengan dinas terkait dan bagian daripada aset politik kita ya, bisa bekerja sama dengan Bapak Lurah. Kebetulan kita berada di perbatasan Ibu, sekolah kami ini. Sebenarnya kalau kantor lurah yang terdekat itu kantor lurah Barat Timur Bu, gitu. Tapi kami terdaftarnya di kantor lurah Barat Barat gitu. Nah jadi kami berada di perbatasan, itu kemarin menjadi suatu wacana juga sepertinya ke Disdagduk kemarin. Boleh nggak termasuk PIR ini, boleh nggak kalau anak kami itu ikut di posyandu Barat Barat gitu sama Barat Timur? Karena kebanyakan anak itu berada di Barat Timur juga, sebagian di Barat Barat gitu. Jadi anak PIR itu kebanyakan berada di Barat Barat Bu, di Barat Timur. Yang menjadi anggota PIR gitu. Nah jadi ketika mereka posyandu remajanya itu ada di Barat Timur, tapi mereka nggak bisa ikut, kan kecewa sih mereka gitu. Mereka juga pengen ikut berpartisipasi, mungkin seperti itu. Nah jadi salah satu yang mungkin bisa kami niatkan dan minta petunjuk dari Bu, kebetulan dari PPPA ini dari Disdagduk sekarang, boleh nggak kalau PIR ini kami rangkul kedua kelurahan supaya kami tambah lagi nanti kerjasama dengan kelurahan Barat Timur dan Barat Barat itu tuh ke depannya. Mungkin hanya itu yang disampaikan, dan kebetulan ada ya kebetulan PIR ada Maliwa di sini. Ini ketua PIR kan Ibu? Ada ya? Berarti Pak. Berarti Dewa Maliwa. Nah ini jika bakalnya calon duta genre 2027 sepertinya. Enggak 2027 bukan. Dia nanti kelas 1 SMA udah bisa jadi duta genre. Nah itu yang saya persiapkan untuk depannya. Makanya saya pengen nih kalau dapat dia ikut berpartisipasi terus seperti itu. Nah, terima kasih. Baik Bu, terima kasih dari Bu kita, yang bisa ditanggapi dari Bu Tina. Terima kasih Ibu. Kami sangat senang waktu kami audit kasus stunting di Kelurahan Barat Timur Pak Asegul. Jadi salah satu data ya, pemberian tampil tambah darah untuk Kelurahan Barat Timur itu tidak tercapai. Hanya 60%, tidak 100%, tapi tampil tambah darah yang diberikan kepada remaja putri. Ternyata setelah kami telusuri, Barat Timur itu tidak punya sekolah. Tidak punya sekolah satu biji pun. Mau SD nggak ada kan? Nggak ada loh. Kan kita PK itu PK remaja itu ada SD ya, udah masuk, 10 tahun kan udah masuk. Dari SD itu nggak ada. Nah, jadi di barang-barang ini ada gitu, barang-barang ini SMA-nya masuk nggak ada SMA, cuma SMP kan? Nah, SMA saya nggak tahu ya, nggak barang. Pokoknya jelas saya sudah ada yang untuk remaja yang bisa ditangani dari puskesmasnya. Sekarang itu nggak ada. Nah, posternya juga ada, cuman jangkauannya kecil gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, Ibu, Bapak, para guru, kerjasamanya nggak apa-apa dengan Barat Timur. Pak Lurahnya juga ngomong, karena hadir pada saat itu. Kita harus selesaikan masalah poster ini, di mana remaja itu bisa hadir di sini. Gitu. Nah, dia kan remaja Barat Timur, tapi sekolahnya di Barat. Nah, tentunya dia terdaftar di tanda tambah darahnya di sini, nggak terdaftar di posternya. Gitu. Bahkan saya gini Pak, kalau di mungkin sekarang banyak kayak anak-anak yang sekolahnya berbicara, gitu. Kalau itu tidak tercapai selamanya. Gitu. Pemberian tampil tambah darah pada remaja putri tidak akan tercapai selamanya. Itu bahkan pada hari itu di Barat Timur itu dihadiri oleh kepala BKKBN Kepri. Dengan kasus yang cukup tinggi atau pernikahan ini dengan tampil tambah darah yang tidak tercapai jadi masalah kompleks. Dengan BPLR yang lahir dengan berat badan rendah juga ada. Stuntingnya juga cukup tinggi. Nah, jadi memang ini menjadi hal yang positif Ibu. Boleh silakan bekerja sama dengan sekolah, ketemu Pak Lurah langsung, sampaikan salamnya dari dinas kami ke bantuan audit di sini. Ini langkahnya salah satu langkah pihak sekolah bersama dengan pihak kelurahan dan LKK dalam menurunkan angka stunting pada wilayah tersebut. Mungkin bisa terima kasih. Baik ya, terima kasih kami ucapkan pada Ibu Kabin yang telah memberi pencerahan kepada kita, apalagi khususnya kepada pembina tiga ya, tentang teritorial Barat Timur tadi, karena sekolah kita berada di wilayah Barat. Selanjutnya mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Ya, pada Pak Sekolah kan sudah tambahan. Terima kasih Pak.
Jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi bahwa apakah barang timur bisa ke Posyandu Barat ya? Selama ini kan kami kerjasama dengan Barat Barat. Melangkahi nggak kalau kami ikut Barat Timur Barat? Karena kan kami berada di batasan. Sebenarnya kalau dari kantor pulang yang paling dekatnya Barat Timurnya Pak, kelurahan Barat Timur gitu. Itu dalam hal apa Bu? Administrasi atau ini? Kalau administrasinya Atau pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan? Misalnya kayak kami kan PR kemarin. Silakan masuk Pak lebih. Iya, kita masih kabupaten Karimun. Cuma barangkali nanti dalam laporan barangkali atau administrasinya, dan itu mungkin bisa dilanjutkan ke Wilayah gitu kan. Tapi kalau secara itu bisa Bu, pelayanan pelayanan remaja. Maka itu Pak, sebentar Pak. Baik, dan terima kasih kepada Pak Sendor yang telah memberi tambahan bahwa dari dalam kegiatan ini karena kita berada di perbatasan, kita bisa ikut dalam Posyandu Remaja di Barat Timur juga. Mudah-mudahan dengan kita berkontribusi di sana untuk kasus apa yang disampaikan dari Ibu Kabit tadi bisa terbantukan juga. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Baik, kalau tidak ada kami ucapkan selamat datang kepada Pak Babin Kapit Mas kami. Mohon maaf Pak, kami tidak jalan tadi. Sedikit kami mohon masukan dari Pak Babin Mas terkait program-program dari baik dari Babin Kaptipmas maupun dari Polsek terhadap yang berdampak kepada sekolah Pak. Nah mungkin itu kita mohon penjelasan. Terima kasih. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat lagi karena banyak kerjaan. Jadi untuk terkait dengan apa kira-kira program dari kepolisian lah khususnya ya. Kalau kepolisian itu banyak, tapi saya fokuskan ke Babin dulu lah. Karena saya ibaratnya melekat di kelurahan Barat. Kalau program saya sih untuk yang berefek di dunia pendidikan mungkin kita bisa mengadakan kerjasama terkait keamanan, baik itu dalam segi bentuk yang kayak kemarin yang saya canangkan itu apa namanya petugas keamanan sekolah PKS ya, PKS. Mungkin itu nanti bisa diusulkan terkait dengan PKS. Mungkin nanti kami yang mendidik langsung dan ibaratnya mungkin nanti Babin yang akan membikingi itu baik dari anak nakal ataupun guru-guru yang nakal. Pakai lengkap. Jadi sekalian jadi mata-mata ya. Nah, kira-kira ada tak yang meleset gitu. Kayak gitu. Terus mungkin untuk BBB mungkin boleh kita latihan kita dari BBB itu kan bukan hanya sekedar baris berbaris, tapi di situ juga bisa membentuk mental disiplin. Nanti mungkin bisa kita ajarkan di dalam BBB itu nggak harus semuanya tentang baris berbaris. Mungkin ada nanti masukan untuk kita sosialisasikan tentang hukum sambil-sambilan kita mengenalkan kepada anak kita kayak contoh kalau pemotor pakai helm itu salah, undang-undangnya sekian, denda-dendanya sekian. Mungkin di situ kita masukkan ke situ juga. Terus mungkin terkait kalau misalnya ada anak-anak baru juga nanti dari pihak sekolah meminta untuk adanya sosialisasi baik itu dari balap liar, narkoba, terus rokok masuk juga itu. Narkoba panjangannya apa? Ada kan zat adiktif kan? Rokok itu kan termasuk. Jadi kalau menurut saya sambil berjalan nanti apa kira-kira program-program yang bisa dimasukkan dari sekolah atau dari Babin sendiri ke sekolah sambil berjalan. Ya itu kira-kira itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Babin Kaptipmas Kalimantan Barat yang sedikit menyampaikan program baik itu dari sama kerjasama tentang keamanan, yang kedua membentukkan PKS. Mungkin sudah ada itu cuma belum jalan PKS. Kemudian yang ketiga itu adanya latihan PBB dan sosialisasi hukum. Nah, mungkin nanti ke depan bisa kita lebih kembangkan lagi di program baik untuk sekolah maupun program OSIS-nya ya di ekstrakurikuler. Mungkin bisa kembangkan lagi. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada dari pembina OSIS ada yang disampaikan. Baik, mungkin jika ada lagi itu yang kita dapat pada hari ini baik dari pemaparan maupun kita berbagi penyusunan program baik dari dinas BDPA, dari kelurahan maupun dari Babin Kaptipmas. Selanjutnya saya dari moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke pembawa acara pada MC Kamsia.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan tamu undangan yang menyampaikan hari ini. Baiklah, demikianlah acara diseminasi pemetaan aset sumber daya manusia untuk menunjang program sekolah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber maupun Bapak Ibu tamu undangan tentunya sangat bermanfaat untuk kita, menambah pengetahuan kita semua tentang bahwa aset tidak hanya berupa barang dan menambah pengetahuan kita tentang kerjasama sekolah dengan stakeholder atau masyarakat sekitar. Baik, untuk di akhir sesi nanti mohon untuk tidak bubar dulu Bapak Ibu dan Anda semua karena akan ada sesi foto bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertutur kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan sedikit pantun. Pergi memancing di tepi kolam, jalan yang licin, awas terjatuh. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.